Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada sekarang ini membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Di tengah kehidupan kami dalam masyarakat yang semakin materialistik, yang memandang harta benda dan uang sebagai proteksi bagi kehidupan, kami rindu Tuhan mendapat pencerahan tentang hal ini. Apa yang jadi pegangan kami dalam kondisi seperti ini? Berbicaralah, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Senang sekali bertemu kembali di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan sukacita dimanapun sedang berada. Di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang berada di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menjadi teman di kala kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pernah dengar nama Anwar Sadat dari Mesir? Atau sebelum kita sampai ke sini, saya terlebih dahulu akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 16 sampai dengan 19. Mazmur 33 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikian firman Tuhan. Ayat 16 berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Membaca ayat ini, saya teringat kepada almarhum Anwar Sadat, yang pada bagian akhir hidupnya menjabat sebagai presiden Mesir yang disegani kawan maupun lawan. Ia adalah presiden ketiga Mesir yang menggantikan Gamal Abdul Nasser, salah seorang pemimpin gerakan non-blok terkemuka bersama tokoh lainnya seperti Soekarno, Gandhi, dan Tito. Karir militer Anwar Sadat dimulai sejak ia lulus dari Akademi Militer Kerajaan di Kairo tahun 1938. Pada waktu itu, Mesir adalah sebuah kerajaan dan sedang berada di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Perkenalannya dengan Gamal Abdel Nasser, seorang perwira Mesir yang berpengaruh, merubah hidup Sadat. Nasser mengorganisir sebuah revolusi tahun 1952 yang menggulingkan Raja Farouk dan dominasi Inggris. Ketika Nasser menjabat presiden, Sadat diangkat sebagai menteri dalam negeri, dan pada masa terakhir pemerintahan Nasser, ia diangkat menjadi wakil presiden. Ketika Nasser meninggal tahun 1970, Sadat menggantikannya sebagai presiden. Pada awalnya, banyak anggapan bahwa Sadat adalah seorang yang tidak punya kepemimpinan, dianggap seperti sebuah boneka dari Presiden Nasser, sehingga nantinya akan dikendalikan oleh para pembantunya. Anggapan-anggapan seperti ini ternyata tidak benar. Ia mengambil beberapa tindakan yang tegas dan berani. Antara lain, tanggal 6 Oktober 1973, bersama Syria, Mesir menyeberangi terusan Suez, menyerbu Israel, dan merebut kembali semenanjung Sinai kepunyaan Mesir dan dataran tinggi Golan milik Syria
yang dikuasai Israel dalam perang 6 tahun sebelumnya. Keberanian tentara Mesir memasuki semenanjung Sinai sampai kedalaman 15 km sungguh mengejutkan Israel dan dunia. Tindakan penting lainnya yang dilakukan Sadat adalah memperjuangkan terciptanya perdamaian dengan Israel. Untuk tercapainya hal ini, ia bersedia mengunjungi Israel, musuh bebuyutan Mesir selama ini. Tahun 1978, Sadat dan Perdana Menteri Israel Menahem Begin menandatangani perjanjian perdamaian di tempat peristirahatan Presiden Jimmy Carter di Camp David, Amerika Serikat. Peristiwa ini membuat Sadat dan Begin bersama-sama menerima Anugerah Nobel Perdamaian tahun 1978. Namun, prakarsa Sadat mengakui Israel mendapat tantangan dari sebagian besar negara Arab, juga di kalangan radikal dalam negeri yang tidak setuju melakukan perjanjian dengan Israel. Pada tanggal 6 Oktober 1981, pada acara parade angkatan bersenjata, sebagai peringatan tentara Mesir menyeberangi terusan Suez tahun 1973, Sadat terbunuh secara tragis oleh anggota tentara Mesir sendiri. Dari segi pengamanan, Presiden Sadat memiliki sistem berlapis pasukan pengawal. Tetapi pada waktu itu, pesawat-pesawat tempur Mirage buatan Prancis sedang melakukan demonstrasi terbang di angkasa. Presiden Sadat dan tamu-tamu kehormatan di podium berdiri melihat ke atas memberi hormat. Tiba-tiba ada seorang tentara meloncat keluar dari sebuah truk yang ikut parade dan melemparkan granat ke podium, diikuti oleh tembakan senjata otomatis dari beberapa orang tentara lainnya. Menurut berita koran, tidak kurang dari 5 butir peluru menembus tubuh Sadat. Tubuhnya tidak bernyawa lagi ketika ia tiba di rumah sakit. Oknum-oknum tentara yang melakukan pembunuhan itu rupanya terkait dengan organisasi radikal di Mesir. Sungguh tragis kematian tokoh yang terkenal ini. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, apalagi yang kurang dalam kehidupan seorang Anwar Sadat? Prestasi lepas prestasi diraihnya. Karena ia adalah seorang tentara, ia tentu saja sudah menyiapkan pasukan keamanan berlapis bagi pengawalan dirinya. Tetapi selalu saja ada celah yang tidak terduga, terutama pada peringatan 6 Oktober itu. Peringatan Mesir merebut kembali tanah mereka yang diduduki Israel, membawa kesan tersendiri nostalgia bagi Sadat. Di tengah parade seperti itu, secara tidak terduga, terjadilah kejadian yang tragis ini. Peristiwa ini mengingatkan saya pada kebenaran Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kekuasaan, kekuatan, dan kelengkapan senjata tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Pengawalan berlapis tidak menjamin keselamatan seorang raja atau penguasa. Mungkin kita berkata, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi adalah peringatan bagi seorang raja, penguasa, atau pejabat. Sedangkan kita sebagai orang-orang biasa tidak kena mengena dengan ayat firman Tuhan itu. Ya, memang kita tidak ada masalah dengan pengawal dan senjata untuk keamanan pribadi. Kita tidak memerlukan pengawalan berlapis. Tetapi, kita mungkin mencoba mengawal kehidupan kita dengan lapisan harta dan benda. Memang kita tidak mengandalkan kuda atau perlengkapan perang, tetapi kita mengandalkan uang. Harta benda, materi, dan uang adalah sarana yang dianggap manusia dapat mengamankan hidupnya secara pribadi, secara keluarga, sekarang dan masa yang akan datang. Keadaan dunia yang semakin materialistik, rumah, mobil, pakaian, perhiasan dan aksesorisnya, peralatan elektronis, makan enak di restoran dan lain-lain, semakin mendorong manusia mencari dan menumpuk kekayaan. Godaan materi itu membuat manusia gelap mata, tidak peduli korupsi, menipu, memeras, merampok, membunuh atau mencuri. Yang penting dapat uang.
Bagaimana sebenarnya kita melihat peran harta benda dalam kehidupan kita? Apakah benar harta benda itu adalah benteng pertahanan bagi hidup kita? Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Kalau dalam Mazmur 33 ayat 17, kita dinasihati agar tidak berpengharapan pada kuda, dalam ayat yang baru kita baca, Paulus menasihati kita agar jangan meletakkan harapan pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Dikatakan Paulus, uang atau kekayaan adalah sesuatu yang tidak stabil, berubah-ubah. Sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Harta benda dan kekayaan tidak tetap sifatnya. Sekali waktu, semua itu akan menjadi tiada. Kalau kita meletakkan pengharapan pada uang dan menganggap uang bisa menjadi jawaban semua permasalahan dalam hidup kita, kita akan kecewa. Mungkin kita berpikir, kalau aku sakit, aku bisa berobat di rumah sakit terbaik di dunia ini karena aku punya banyak uang. Kita memang bisa masuk rumah sakit terbaik, beli obat yang paling mahal, tetapi uang tidak bisa membeli nyawa kita. Tanggal 5 Oktober 2011 yang lalu, seorang yang paling berhasil dalam karirnya, seorang yang kaya, namanya Steve Jobs, seorang warga Amerika Serikat, meninggal dunia dalam usia 56 tahun. Kekayaannya mencapai 7 miliar dolar yang setara dengan kira-kira 60 triliun rupiah. Ia adalah mantan direktur utama perusahaan Apple. Di bawah kepemimpinannya, harga saham Apple, perusahaannya itu naik 100 kali lipat. Sebuah prestasi yang luar biasa. Tetapi pada satu hari, tubuhnya merasa sakit dan ia memeriksakan diri ke rumah sakit. Dokter berkata, ia menderita penyakit kanker pankreas dalam stadium yang sudah lanjut. Dokter bahkan memperkirakan usianya tinggal antara 3 sampai 6 bulan lagi. Tentu saja Steve Jobs merasa bahwa ini adalah pukulan yang telak. Ia tidak menduga sama sekali. Tim dokter kemudian melakukan biopsi lanjutan. Puji Tuhan, menurut mereka jenis kanker yang diderita oleh Steve Jobs masih bisa disembuhkan dengan cara operasi. Operasi dilakukan, Steve Jobs sembuh kembali. Tetapi sesudah beberapa tahun, kembali kanker pankreas ini menggerogoti tubuhnya, bahkan merenggut nyawanya dalam usia 56 tahun. Sebenarnya ia sangat menjaga kesehatannya. Makanannya hanyalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Steve Jobs memiliki harta benda, kemuliaan, dan kehormatan. Ia bisa membeli segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi ada satu hal yang ia tidak bisa beli, yaitu nyawanya sendiri. Seorang yang lain, perempuan paling kaya yang pernah hidup di Asia, bernama Nina Wang dari Hong Kong. Ia meninggal tahun 2007 pada usia 67 tahun, sesudah beberapa tahun menderita penyakit kanker. Suaminya diculik tahun 1990 dan tidak pernah lagi kembali. Bertahun-tahun kemudian, pengadilan menetapkan suaminya itu sudah dianggap mati. Terjadilah perebutan warisan yang amat seru antara Nina Wang dengan mertuanya, ayah dari suaminya. Akhirnya pengadilan memutuskan Nina Wang sebagai pewaris sah suaminya. Jadilah ia seorang wanita paling kaya di Asia. Nina Wang tidak memiliki keturunan. Sesudah ia meninggal, kembali terjadi perebutan warisan antara teman laki-lakinya dengan sebuah yayasan amal. Tahun 2010 yang lalu, pengadilan memutuskan pewaris Nina Wang adalah yayasan amal itu. Alangkah tragisnya, seorang wanita yang memiliki kekayaan begitu besar sehingga susah untuk menghitungnya, meninggalkan apa yang sudah dikumpulkannya itu kepada sebuah yayasan amal. Bayangkan berapa banyak waktu yang dipergunakan oleh Nina Wang menghadapi penderitaan ini tadi. Tahun 1990 ia ditinggal suami. Bertahun-tahun berperkara di pengadilan. Sesudah itu menderita penyakit kanker yang merenggut nyawanya. Dan ia tidak punya keturunan yang menjadi
pewaris. Kekuasaan, kekuatan, dan kelengkapan senjata tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Pengawalan berlapis tidak bisa menjamin keselamatan seorang raja atau penguasa. Harta benda, materi, dan uang juga tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Saudara, kepada siapakah kita berharap? Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan untuk meletakkan pengharapan kita pada Tuhan. Jadi bukan meletakkan pengharapan pada harta benda. Paulus mengatakan pengharapan pada Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Makanan kita bisa nikmati, kicauan burung menyenangkan hati, permainan warna menjelang matahari terbit dan terbenam terasa indah. Dalam hati ada sukacita, damai dan sejahtera. Kita merasakan betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Masalah dan pergumulan boleh ada, tetapi tidak mengurangi sukacita dalam hati. Kuasa menikmati adalah pemberian Tuhan. Ada orang punya uang banyak, tetapi tidak bisa makan enak karena banyak pantangan, misalnya karena punya sakit mah. Punya uang banyak, tetapi tidak bisa bepergian jauh karena takut naik pesawat terbang. Punya harta benda dan uang banyak, belum tentu punya kuasa untuk menikmati. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 6 ayat 2 berkata, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Sekali lagi, untuk bisa menikmati hidup yang sesungguhnya, taruhlah pengharapan kita pada Tuhan dan bukan pada kekuasaan, kekuatan, harta benda atau uang. Di hal ini tidak berarti sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa punya jabatan tinggi atau tidak bisa menjadi orang kaya. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang kaya seperti Abraham dan Ayub, serta ada juga yang punya jabatan tinggi seperti Yusuf dan Daniel. Yang penting nomor satukan Tuhan dan bukan menjadi nomor dua. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sebelum mengakhiri renungan hari ini, saya ingin sekali lagi kembali pada peristiwa tragis Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Pengawal berlapis tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Manusia tidak bisa mengawal manusia lain dengan sempurna, tetapi Tuhan bisa. Dalam Mazmur 127 ayat 1b tertulis, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Selanjutnya saya bacakan Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan 10 demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Pengawalan sempurna ada bagi seorang pengikut Kristus. Tuhan mengutus malaikatnya berkemah di sekeliling orang itu. Pengawalan malaikat adalah pengawalan supranatural. Ada perasaan tenang dan damai ketika kita mengingat ada malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk mengawal kita. Tanpa perlindungan Tuhan, alangkah mengerikannya hidup ini. Bayangkanlah ketika kita keluar rumah, kita bisa saja ditabrak oleh sepeda motor atau mobil. Anak-anak kita yang menyeberang jalan bisa ditabrak truk. Banyak sekali yang mengkhawatirkan kita. Rumah kita terbakar, dirampok, kita kena copet, mobil atau sepeda motor dilarikan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, barangkali kita akan menjadi cemas dan takut, tidak bisa tidur, akhirnya menimbulkan berbagai penyakit dalam diri kita. Kalau saudara termasuk orang seperti ini, puji Tuhan. Ketika saudara mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, saudara sudah menemukan jawabannya. Letakkanlah pengharapan saudara pada Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, berpengharapan pada Yesus, bagaimana caranya? Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana kita berpengharapan pada Yesus kalau kita tidak kenal siapa Yesus sebenarnya? Yesus adalah Tuhan yang Maha Kudus. Untuk berkomunikasi dengan Yesus, kita juga perlu kudus. Dan tampaknya ini tak mungkin karena kita orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, memang kita adalah manusia berdosa.
tidak kudus, manusia yang terdiri dari noda, cacat, dan celah. Tetapi ketika kita menyadari keadaan kita ini dan mengaku kepada Yesus serta merindukan sungguh pengampunan daripadanya, sungguh-sungguh ingin bertobat dari jalan tersesat selama ini, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Betapa besar pun, betapa gelap pun kehidupan masa lampau kita, Ia seperti memeluk kita dan menghapus air mata kita sambil berkata, "Kuampuni dosamu seluruhnya, sahabatku." Yesus tahu kita tidak mampu hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, pada waktu kita bertobat di dalam nama-Nya, Ia menganugerahkan Roh-Nya, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kita memang tidak mampu hidup kudus, tetapi Roh Yesus memampukan kita untuk hidup kudus. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tetapi Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Saya percaya, dalam persekutuan kita lewat udara ini, ada Roh Kudus, Roh Yesus, yang menjamah hati kita masing-masing. Saya tidak tahu di mana saudara mendengarkan siaran ini, di dalam mobil, di tempat kerja, di rumah atau di rumah sakit, tidak menjadi masalah. Pada waktu Roh Kudus menjamah hati saudara, bersoraklah. Saudara adalah orang yang paling berbahagia hari ini di antara semua manusia yang hidup, karena anugerah keselamatan yang begitu mahal telah saudara terima dengan gratis. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku, aku memohon pengampunan-Mu. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara. Apapun bentuk dan manifestasinya, saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini, sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.